Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini, kalau saya tidak salah, kita sudah berada di malam atau hari yang kelima dari bulan Dzulhijjah. Berarti kita masih berada di salah satu bulan haram atau bulan yang mulia, dan kita berada di hari yang paling besar di sisi Allah, di hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Karena setiap amal soleh yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah. Bahkan ibadah yang kita lakukan di hari ini, di hari-hari ini, di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini, lebih besar pahalanya meskipun dibandingkan dengan berjihad. Sebagaimana hadis yang sering kita sampaikan di hari-hari ini, Pak, ya. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Anas bin Malik, yang mana Rasulullah SAW bersabda, ma min ayyamin, tidak ada dari hari-hari apapun di dunia ini, kata Rasulullah, al-amalu salihu fiha, amal saleh yang dilakukan di hari tersebut, ahabbu ilallah, wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, azka indallah, lebih suci di sisi Allah Subhanahu wa taala, min hadhil ayyam, yakni ayyamal ashri, dibandingkan dengan hari-hari ini, yaitu hari-hari yang 10 pertama bulan Dzulhijjah ini. Lantas kemudian para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah, wahai Rasulullah, termasuk berjihad di jalan Allah, apakah amal soleh yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah itu lebih mulia, lebih suci, lebih Allah cintai, lebih besar pahalanya dibandingkan dengan berjihad? Iya. Qala walal jihadu fi sabilillah, Rasul mengatakan iya, termasuk berjihad lebih besar ibadah di hari-hari ini, Pak. Yang bisa menandinginya, kata Rasul, illa rajulun, kecuali seseorang, kharaja bi nafsihi wa malihi, keluar membawa diri dan hartanya, fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, falam yarji' min dzalika bi syai'in, dan dia tidak pulang membawa apapun lagi, kecuali hanya tinggal nama, dia telah syahid di jalan Allah. Itu saja yang bisa menandingi amal saleh yang kita lakukan di hari ini. Sehingga Allah bersumpah dalam surah Al-Fajr ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wal fajri walayalin ashr, demi waktu subuh dan demi malam-malam yang 10. Ahli tafsir sahabat mengatakan, Abdullah ibn Abbas berkata tentang tafsir ayat ini, dia adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Al-ashru al-awailu min Dzulhijjah, 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Kemudian pada hari ini juga, Pak, bertepatan kita berada di hari Kamis, ya, tadi hari Kamis, sekarang sudah masuk hari Jumat. Maka hari Kamis ini adalah hari yang mulia juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sahih Muslim juga dari Abu Hurairah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuftahu abwabul jannati yaumal isnaini wa yaumal khamis, dibuka pintu-pintu surga itu, Pak, di hari Kamis dan hari Senin, dan hari Kamis. Fayaghfiru likulli 'abdin, maka di hari itu akan diampuni
dosa-dosa seorang hamba, namun ada syaratnya. La yusyriku billahi syai'an, itu syarat yang pertama. Hamba itu tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Illa rajulan, kecuali seseorang kanat bainahu wa bain akhihi syahna'u, kecuali seseorang yang ada syahna itu kata ulama yang mensyarah hadis ini baghdha, ada kebencian, ada permusuhan, kecuali laki-laki yang ada permusuhan dengan saudaranya, dia tidak tegur sapa. Maka Rasul mengatakan fa'unziru, maka ditangguhkan, fa'unziru 3 kali, hatta yastaliha, sampai 2 orang itu berbaikan dengan saudaranya. Maka orang yang tidak baik hubungannya sesama manusia, Pak, ya, tidak menyapa orang tuanya, tidak berbicara dengan orang tuanya, ada dendam, kebencian, itu kata Rasul tangguhkan ampunan buat dia, jangan diampuni dulu. Hatta yastaliha, sampai dia berbaikan. Ini pentingnya menjaga hablum minan nas. Walaupun sholat kita bagus, ya, hubungan kita dengan Allah mantap, tapi kalau seandainya hati kita penuh dengan kebencian, ya, tidak ada rasa kasih sayang kepada kaum muslimin yang lain, maka kita tidak beriman, kata Rasul. Hadis yang sering kita dengar, Pak, ya, tapi harus kita amalkan. Apa kata Rasul dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, hadis yang muttafaqun alaih. Ini tingkatan hadis yang paling tinggi, Pak. Yang paling tinggi kan hadis mutawatir kalau dalam ilmu hadis, ya. Yang kedua hadis muttafaqun alaih, hadis yang disepakati, yang dimuat oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, Imam Muslim dalam sahihnya. Baru yang ketiga Sahih Bukhari saja, yang keempat Sahih Muslim saja. Jadi hadis muttafaqun alaih ini hadis yang paling tinggi kualitasnya setelah hadis mutawatir. Jadi apa kata Rasul kita? La yu'minu ahadukum, tidak beriman, yakni tidak sempurna iman kalian, kata Rasul. Hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, pentingnya kita untuk mencintai, ya, saudara kita, seluruh kaum muslimin. Ini hadirin yang Allah muliakan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kembali kita melanjutkan kajian kitab kita, masih pada kitab Syarhul Usulis Salasah, penjelasan kitab Al-Usul As-Salasah, yaitu 3 pokok agama. Al-usul itu artinya, Pak, jamak dari aslun. Usul itu, Pak, kalau kata ulama usul fikih, al-aslu, usul itu adalah ma yubna alaihi ghairuhu, segala sesuatu yang dibangun di atasnya selainnya. Diumpamakan oleh para ulama usul itu dengan pondasi, kalau diumpamakan dengan rumah. Jadi rumah itu, Pak, usul itu pondasinya, yang dibangun di atas pondasi itu tiangnya, dindingnya, kan, atapnya. Jadi buku ini sebenarnya membahas 3 pondasi agama. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan kita. Nah, kita sekarang masuk kepada Ar-Risalatus Salisatu. Ar-Risalah itu sering diterjemahkan dengan surat. Diterjemahkan juga risalah ini dengan pesan, ya. Pesan yang ketiga yang beliau sampaikan dalam kitab ini. Ya, seperti biasanya kita akan dibacakan oleh saudara kita, Akhi Alan, tafadhal. Ulana al-arba'una allati tadammanatha suratul asr wa risalatu thaniyatu al-masailu thalithatu allati al-masailu salasu. Nah, al-masailu thalathatu allati sabaqat warisalatu thalithatu hiya hadhihi
wasatati risalatu rabi'atu wa hiya thalathatul usuli. Wa qawluhu rahimahullahu ta'ala ya'lam taqaddama kalamu ala lafziha wa bayani ma'naha wal maqsudi minal ityani biha. Naam, ahsanta, barakallahu fikum. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fi darain ar-risalatu salisah. Risalah atau pesan yang ketiga. Qala al-muallifu, berkata penulis rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, i'lam, ketahuilah. Sebagaimana yang telah kita bahas Pak ya, i'lam ini ya ini adalah sighat fi'il amr dari kata alima ya'lamu ilman alimun fahuwa ma'lumun ya. I'lam ini kata perintah ya. I'lam artinya ketahuilah, ilmuilah. Jadi beliau memerintahkan kepada setiap yang mempelajari kitab beliau ini untuk mengilmui, mempelajari, memahami isi kandungan kitab ini. Ini maksudnya Pak. I'lam, ilmuilah, kata beliau. Arsyadakallahu, ini doa arsyadaka ini. Arsyadaka itu artinya semoga engkau dibimbing Allahu oleh Allah. Semoga engkau diberikan rushdun itu artinya bimbingan, petunjuk. Arsyadakallahu artinya semoga Allah memberi engkau bimbingan dalam kehidupan ini. Untuk apa? Dalam rangka apa? Li ta'atihi, dalam rangka untuk taat kepadanya, yakni kepada Allah. Sekarang kita masuk kepada penjelasan kitab ini. Qala syarihu hafizahullahu ta'ala, berkata pensyarah kitab yakni Syekh Shalih Al Fauzan, mufti Arab Saudi sekarang ya, Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah. Asyarhu, penjelasan. Qauluhu, ucapan penulis dalam matan kitab ini, i'lam arsyadakallah, ketahuilah semoga Allah membimbingmu. Hada ya. Kalimat ini ya ka'annahu bidayatu risalatin salisatin, seolah-olah dia adalah permulaan dari pesan yang ketiga atau risalah yang ketiga. Li'annahu madha risalatani, karena sesungguhnya telah berlalu, madha itu artinya telah berlalu. Madha, telah berlalu, risalatani, dua risalah, dua pesan telah kita bahas Pak ya, pada pembahasan kita yang sebelumnya. Apa risalah yang dua yang telah berlalu itu? Kata beliau di sini, ar-risalatul ula, risalah yang pertama, al-masailul arba'u, 4 permasalahan yang wajib untuk kita amalkan. Nah, siapa yang masih ingat Pak? I'lam rahimakallah, kata penulisnya, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila al-ula. Nah, siapa yang masih hafal? Akhialan, hafizlah, hafal tuh? Nah, kata beliau, i'lam, ketahuilah, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, annahu, sesungguhnya, yajibu, wajib, alaina, atas kita, ta'allumu arba'i masaila, mempelajari 4 perkara. Al-ula al-ilmu, yang pertama mempelajari ilmu. Secara khusus beliau mengatakan wa huwa ma'rifatullah, ilmu yang pertama harus kita pelajari tentang tauhid, yaitu mengenal Allah. Wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu, dan mengenal ya nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, yang ketiga mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Kemudian yang kedua yang wajib kita pelajari 4 masalah itu, yang kedua wal amalu bihi, beramal dengan ilmu itu. Wasalisah, kemudian wasalisatu yang ketiga wad da'watu ilaih, berdakwah kepada ilmu itu. Kemudian warabi'atu yang keempat, nah, sampai ingat Mas, wasabru alal adza fihi, sabar dalam menghadapi seluruh rintangan, seluruh gangguan di jalan dakwah tersebut. Ini telah kita bahas. Nah, itu risalah yang pertama. Allati tadammanatha, yang mana dikandung oleh surah Al-Asri atau terkandung dalam surah Al-Asri. Yang mana risalah yang pertama itu Pak, dalilnya ada dalam surah Al-Asri itu, ayat 1 sampai 3 itu. War risalatu tsaniyah, kemudian risalah yang kedua
Al-masailu salasul lati sabaqat. Tiga permasalahan yang telah lalu juga kita bahas, ya kan? Kemudian warisalatu salisatu, dan risalah yang ketiga hiya hadi, dia adalah risalah ini, ya. Ini yang akan kita bahas, ya. Wasata'ti risalatu rabi'ah, dan akan datang risalah yang keempat, wahia, itulah inti dari kitab ini, Pak. Risalah yang keempat, wahia salasatul usuli, dia adalah tiga pondasi atau dasar dalam beragama. Faqauluhu rahimahullah, dan ucapan penulis rahimahullah, i'lam taqaddamal kalamu ala lafziha, maka telah berlalu pembahasan tentang makna ini, lafaz ini, Pak, telah kita bahas. Wa bayani maknaha, dan penjelasan maknanya juga telah kita bahas. Wal maqsudi minal ityani biha, dan maksud penulis mendatangkan kata i'lam ini, fi'il amr atau kata perintah i'lam ini. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Sekarang kita lanjutkan. Tafadhal Mas, ya. Ya. Yatlubul amala sebagai maf'ul bih, ya. Bi an yursidahu Allahu, ya. Iya. Iya. Kemudian pensyarah kitab akan menjelaskan kepada kita tentang doa beliau tadi, Pak, ya. Jadi kan penulis Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah akan mendoakan kita, arsyadakallah. Apa maksud dari doa beliau, kan itu? Ini yang akan beliau jelaskan secara lebih terperinci kepada kita. Apa pelajaran, ya, faidah dari doa tersebut? Kata beliau, qauluhu, ucapan penulis, arsyadakallahu, semoga Allah memberikan engkau rusdun, ya, bimbingan, kan gitu. Kalau terjemahan kita bimbingan lah, gitu. Kata beliau, hadza, ini adalah doaun, adalah sebuah doa minasy-syaikhi, dari syekh penulis kitab ini rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, likulli man yaqra'u hadhihi risalah, kepada setiap orang yang membaca risalah ini, mutafahiman, dan dia memahami dalam keadaan ini sebagai hal, Pak, ya, dalam keadaan dia memahami laha, maksud dari kitab ini, ya, yatlubul amala biha, dan dia menuntut amal, artinya dia melakukan amal, gitu, ya, dengannya. Bi an yursyidahullahu, supaya Allah memberikannya bimbingan. Sekarang apa makna irsyad itu, Pak? Ya, arsyada yursidu irsadan. Jadi masdar dari kata arsyada yursidu itu adalah irsyad. Jadi apa makna irsyad itu? Beliau berkata wal irsyadu, dan yang dimaksud dengan irsyad adalah wal hidayatu, dia adalah hidayah, petunjuk kalau bahasa kita, ilas sawabi, kepada perkara yang sawab, yang baik. Wat taufiqi, dan taufik ini, Pak, hidayah khusus Allah yang mampu memberikannya. Lil ilmi nafi, untuk mengamalkan ilmu yang bermanfaat, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wal amalis salih, dan untuk beramal saleh. Kemudian kata beliau warusdu, dan rusdun itu diddul ghai, lawan dari al ghai. Qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat setelah ayat kursi, Pak. Ayat kursi kan nomor, ya, 255, Pak, ya. Ini 256. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, telah menjadi jelas antara petunjuk, bimbingan, hidayah dari kesesatan. Jadi ar-rusydu itu, Pak, lawan dari kata al-ghayy dalam bahasa Arabnya. Ar-rusydu petunjuk, al-ghayy kesesatan. Wa qala ta'ala, kemudian Allah taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 146.
Wa iyyarau sabilar rusdi, dan tatkala mereka melihat jalan hidayah. Sabilar rusdi itu jalan petunjuk hidayah. La yattakhidhuhu sabilan, namun orang kafir itu tidak menjadikan jalan hidayah itu sebagai jalan yang dia tempuh. Enggak. Wa iyyarau sabilal ghai, dan tatkala mereka melihat jalan kesesatan, yattakhidhuhu sabila, mereka jadikan jalan kesesatan itu sebagai jalan yang mereka tempuh dalam kehidupan mereka, hingga tersesatlah mereka gitu. Ini sifat orang kafir, Pak. Sudah jelas jalan petunjuk, masih mencari jalan kesesatan. Ya, atau orang-orang pelaku dosa, nauzubillah. Sudah jelas yang halal, Pak, masih mencari yang haram. Sehingga ada pameo di tengah-tengah masyarakat, mencari yang halal, yang haram saja susah, apalagi yang halal. Nah, ini kata-kata pesimis. Itu ya untuk membuat orang lemah atau memotivasi orang untuk melakukan yang haram itu. Mencari yang haram saja susah katanya. Tidak susah yang halal, Pak, kalau kita mau. Ya kan? Yang haram sedikit malahan dalam masalah dunia ini. Karena hukum asal dunia itu boleh, halal, Pak. Kata para ulama kita, al-aslu fil asya'i al-ibahatu. Hukum asal perkara segala sesuatu. Segala sesuatu ini diterangkan lagi oleh ulama al-asya' ad-dunyawiyah. Jadi hukum asal perkara dunia itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi boleh kita nak melakukan apapun di dunia ini, ya kan, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Boleh kita nak bekerja ini, nak bekerja itu, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Seperti riba jangan, seperti ya zalim, gharar, ya kan, ketidakjelasan jangan gitu ya. Artinya banyak yang halal lagi kan gitu. Orang yang pesimis seperti Pak, kita harus menganggap banyak yang halal, Pak. Yang haram itu cuman sedikit. Contoh minuman aja, banyak yang haram, yang halal lagi banyak, yang haram dikit. Ya, ini hadirin yang Allah muliakan. Ya. Kemudian kata beliau, warusdu huwa dinul Islam. Warusdu, dan rusdu itu adalah agama Islam. Wal ghayyu, dan ghay itu dinu Abi Jahlin wa amsalihi, agamanya Abu Jahal dan yang semisal dengannya. Ya, fadhal akhi. Iya, Masya Allah. Ya, lanjut. Wa ta'atu Hiyam, ya. Langsung aja, hiyam tisalu ya gitu. ta'atu hiyam tisalu ma amara Allah bihi wa jatinabu ma nahallahu anhu. Hadhihi hiya ta'atu an tuti Allah fi awamirihi wa taf'alaha wa fi nawahihi fatajtanibaha. Ya. Ya, fatajtanibaha ya. Fatajtanibaha misalan bi amrillahi wa biqa'a wajhillahi azza wa jalla. Iya. Tarju thawabahu wa takhafu iqabahu. Faman muqta bi ta'atillahi wa ursida li ta'atillahi wa innahu yas'alu fid dunya wal akhirah. Masya Allah, ini kunci hidup bahagia dunia akhirat, Pak. Ini luar biasa ucapan dari pensyarah kitab ini. Ya, bisa kita ambil nanti faedahnya, bisa kita tulis supaya kita amalkan. Ini resep untuk bahagia dunia akhirat ini. Miftahus sa'adah ini. Kunci kebahagiaan fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Kemudian kata beliau, kata pensyarah kitab, qauluhu, ucapan penulis, arsyadakallahu li ta'atih, semoga Allah memberikan engkau hidayah, bimbingan untuk mentaatinya, untuk taat kepada Allah. Kata beliau, hadza du'aun 'azimun, ini adalah sebuah doa yang agung. Fa innal muslima, maka sesungguhnya seorang muslim, idza, apabila arsyadahu, Allah berikan bimbingan, Allah berikan bimbingan kepadanya,
li ta'atihi, untuk taat kepadanya, yakni kepada Allah ya, faqad sa'ida fid dunya wal akhirah, maka sungguh dia telah bahagia di dunia dan akhirat. Ini kunci bahagia tuh Pak. Kalau Allah beri kita hidayah, kalau Allah beri kita mampu untuk menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, maka sungguh itulah orang yang bahagia itu. Walaupun ekonominya kurang Pak, ya walaupun susah, makan aja susah dia. Boleh jadi hari ini punya dia makanan Pak, tapi dia belum tentu besok hari nggak ada tabungannya. Tapi orang yang kaya itu Pak, orang yang hari ini, sehari ini, di hari itu dia udah punya ini makan, udah. Tapi kalau dia beriman kepada Allah, kalau dia taat sama Allah, coba kita simak, ada sebuah hadis yang sahih juga Pak ya. Hadis ini dikeluarkan juga oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lain-lain, hadisnya sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana aminan fi syirbih, ai fi makanihi," barang siapa, au fi ya dairatihi, barang siapa yang aman fi syirbihi, di tempatnya, di daerahnya, di negaranya, di tempat dia tinggal ya. Iya. Man kana aminan fi syirbihi, barang siapa yang damai Pak, yang aman tempat tinggalnya, wa mu'afan fi jasadihi, kemudian dia sehat ya, sehat tubuhnya, sehat jasadnya, wa indahu qutu yaumihi, dan dia punya yang akan dia makan harinya itu, sehari itu dia sudah punya stok makanan, belum tahu besok harinya. Fa akan nama hizat lahu dunya, maka kalau orang seperti itu Pak, kalau kita dapat seperti itu, kata Rasul nih Pak ya, maka seolah-olah gitu ya, telah diberikan baginya dunia ini semuanya, udah bahagia betul orangnya. Nah, tapi syaratnya ini, dia beriman kepada Allah dan dia bersyukur kepada Allah. Tapi kita ini jarang bersyukur, kurang bersyukur ya, tapi kurang Pak ya. Kita masih mengeluh kehidupan kita, ya saya miskin ya, gini-gini, jangan Pak. Iya, coba, makanya Nabi itu menyuruh, kalau masalah dunia lihat orang yang di bawahmu, unduru ila man huwa dunaka, kalau dalam masalah dunia lihat orang yang di bawahmu supaya kau bersyukur, kata Rasul. Kita alhamdulillah masih bisa ngontrak. Orang Pak, saya pernah lihat di Jakarta itu tinggal di kolong jembatan, di kardus-kardus, ada rumah-rumah apa tuh Pak ya, pemukiman kumuh gitu ya, di kardus-kardus tinggal. Ya Allah, kita walaupun belum punya rumah tapi masih bisa tinggal di rumah yang layak, alhamdulillah. Tapi kalau kita lihat yang di atas, anak bersyukur kita. Ya ngontrak, rumah orang tuh, tengok ya rumah dewe, ini masih ngontrak ya, hilang rasa syukur itu Pak. Nah ini hadirin yang Allah muliakan. Dan walaupun kita pun nggak punya rumah, harus kita bersyukur juga masih diberikan badan yang sehat. Ada orang Pak, rumah mantap ya, istri cantik gitu ya, pekerjaan bagus, tapi setiap malam kesakitan, kena kanker. Tapi ada tukang ojek, rumah ngontrak, tapi badannya sehat, bersyukur dia, Allah berikan nikmat sehat. Nah, jadi kalau dalam masalah dunia ini konsepnya itu Pak ya, kalau konsepnya kita selalu bersyukur apapun, selama kita Allah masih beriman Pak, bersyukur kita, selama kita masih mau sholat. Karena orang yang miskin sebenarnya miskin iman, dan kaya yang sebenarnya adalah kaya hatinya. Sehingga disebutkan juga dalam hadis Sahih Al-Bukhari, kaya itu bukanlah orang yang punya harta, ada. Kaya itu ada innal ghina ghina'an nafs, ghina'un nafs ya, kaya hati Pak. Walaupun dia ada apanya tapi dia bersyukur, seadanya tapi dia bersyukur kepada Allah, dan dia tidak merasa Allah pelit sama dia. Itu karena orang yang mengatakan Allah pelit itu siapa Pak? Yahudi. Di Al-Quran Allah katakan seperti itu. Orang Yahudi mengatakan kedua tangan Allah itu terbelenggu, katanya pelit. Nah, ini adalah keyakinan ya pameonya orang Yahudi, laknatullah alaihim. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Ini kunci bahagia tuh kata beliau. Kalau seorang muslim itu Allah berikan hidayah Pak, untuk mentaatinya, untuk bisa sholat, menjalankan perintah, menjauhi larangan, faqad sa'ida fid dunya wal akhirah, sungguh dia telah bahagia di dunia dan di akhirat. Wa ta'atu, dan ketaatan itu adalah yamtithalu ma amarallah bihi, melakukan apa yang Allah perintahkan dengannya. Wajtinabu ma nahallahu anhu, dan menjauhi diri dari setiap yang apa yang Allah larang darinya. Hadhihi ta'ah, inilah definisi pengertian taat itu. Taat itu gampang Pak
ya melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itulah yang maksud dengan orang yang taat itu. Ketika Allah suruh dia untuk mentauhidkan Allah, dia tauhidkan Allah, dia jauhi kesyirikan. Ketika Allah menyuruh dia mengikuti sunnah, dia lakukan sunnah, dia tinggalkan bid'ah. Ketika Allah menyuruh dia taat, dia lakukan ketaatan, dan dia jauhi kemaksiatan. Antuti'allaha, engkau mentaati Allah fi awamirihi, dalam setiap perintah-perintah Allah, fataf'alaha, dan engkau lakukan itu, wa fi nawahihi, dan dalam larangan-larangan Allah, fatajtanibaha, engkau jauhi larangan-larangan Allah itu, imtisalan, dalam rangka mengamalkan li amrillahi, perintah Allah. Jadi Pak, kita melakukan ketaatan, apa motif kita, apa dorongan kita, apa niat kita Pak? Dalam rangka menjalankan perintah Allah. Kita meninggalkan larangan Allah. Kita tidak berzina misalkan, kita tidak mau melihat wanita yang bukan mahram kita, yang akan memicu nafsu syahwat kita, naik libido kita. Kita tundukkan, astagfirullah, ya. Walaupun di awalnya Pak, kita tiba-tiba terlihat misalnya, dalam hati kita, ya Allah ini bahaya nih gitu. Tapi kalau kita perturutkan, mantap juga rupanya ya kan, sehingga syahwat kita naik, itu sudah dosa Pak. Istighfar langsung, astagfirullah ya Allah gitu ya. Istighfar kita. Maka istighfar inilah Pak nanti akan menggugurkan dosa-dosa kecil seperti itu. Ya. Jadi kita tinggalkan yang haram itu Pak. Apa tujuannya? Apa niat kita? Li amrillah, karena itu perintah Allah, meninggalkan yang haram. Wabtigha wajhillah, kemudian niat yang kedua dalam rangka mencari wajah Allah, untuk nanti di akhirat kita bisa melihat kepada Allah, dan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tarju thawabahu, engkau berharap pahala dari Allah. Wa takhafu iqabahu, dan engkau takut ya siksa Allah, siksa dari Allah. Faman wuffiqa, dan barang siapa yang diberikan taufik, hidayah taufik li taatillah, untuk taat kepada Allah, ursyida li taatillah, maka ya dia telah diberikan rusyd atau irsyad ya dalam ketaatan kepada Allah. Maka kalau orang itu mendapatkan itu Pak, ini ya ungkapan terakhir beliau ini yang luar biasa, kata beliau, fa innahu yas'adu fid dunya, maka sungguh dia orang yang sedang dan akan, karena fil amr itu Pak, fil mudhari itu dua maknanya, sedang dan akan, ya kan? Artinya kalau orang telah diberikan hidayah untuk taat kepada Allah, maka dia sedang bahagia di dunia dan akan bahagia kelak di akhirat. Ternyata Pak, kunci bahagia itu bukan pada harta Pak, bukan pada nasab, bukan pada garis keturunan. Ternyata kunci bahagia itu dari ketaatan kita. Semakin tinggi grafik ketaatan kita, amal soleh kita kepada Allah, maka tingkat kebahagiaan itu akan tinggi pula. Nah, ini bisa kita lihat, bisa kita ukur gitu Pak ya. Bisa kita adakan penelitian Pak, orang yang bahagia itu. Nah, tingkat kebahagiaan orang itu ditentukan oleh apa sebenarnya? Ya, maka tingkatan kebahagiaan orang itu Pak ditentukan dengan pengamalannya terhadap perintah Allah. Ini hadirin yang Allah muliakan. Ya, fadhal wasnya. Ta'riful Hanafiyah tidak? Ya. Ya. Iya. Wal hanifu ya. Al mailu ya. Iya. Naam, lanjut ya. Fa ma'nal hanafiyati ya. Iya. Iya. Kana hanifan.
wa mu'ridun. Ya, fal hanifu ya. Bil kulliyah. Mutawajjihun. Ilaika. Iya. Qala al-musannif rahimahullah, berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah. Sekarang pembahasan beliau tentang al-Hanafiyah. Karena al-Hanafiyah ini adalah millah atau inti agama dari Nabi Ibrahim. Beliau berkata al-Hanafiyatu millatu Ibrahim. Al-Hanafiyah itu adalah agamanya Nabi Ibrahim. Ta'riful Hanafiyati, definisi atau pengertian dari al-Hanafiyah. Qala, beliau berkata al-Hanafiyata annal Hanafiyata millatu Ibrahim. Sesungguhnya al-Hanafiyah itu adalah agamanya, millahnya Nabi Ibrahim. Asy-syarh, sekarang kita masuk kepada ya penjelasannya. Qala asy-syarih hafizahullah, berkata pensyarah yang semoga Allah ia jaga. Qauluhu, ucapannya, yakni ucapan penulis, innal Hanafiyata millatu Ibrahim, sesungguhnya al-Hanafiyah itu adalah agamanya Nabi Ibrahim, ai alladzi yajibu an ta'lamahu, yang wajib engkau mengetahuinya, wa an ta'rifahu, dan wajib engkau mengenalnya. Annal Hanafiyata, sesungguhnya al-Hanafiyah itu millatu Ibrahim, millahnya Nabi Ibrahim atau agamanya Nabi Ibrahim. Sekarang al-Hanafiyah ini Pak berasal dari kata al-hanifu ya, al-hanif ya. Wal hanifu fil lughati, dan al-hanif fil lughah secara bahasa artinya adalah berpaling, artinya Pak. Al-mail. Al-mail ini maksudnya dari kata mala, yamilu mailan. Dalam ilmu saraf ini dikatakan fi'lun ya ajwaf, fi'lul ajwaf ya. Karena ada huruf ilatnya pada ain fi'ilnya. Asal katanya ini mayala. Tapi karena orang Arab itu susah menyebut mayayalah, susah ya Pak ya. Maka digantilah ya dengan alif menjadi mala. Tapi di mana kita tahu Pak huruf ilatnya adalah huruf ya? Lihat pada masdarnya. Karena masdarnya adalah mailan, mala yamilu mailan mailun. Kan gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan Pak pentingnya kita mempelajari ilmu bahasa Arab, di antaranya ilmu sorof. Oh Pak Ustaz, tidak ada waktu ya, saya udah tua. Tidak ada Pak ya. Tidak ada kata terlambat dalam belajar ilmu agama. Yang penting kita mau saja Pak. Ya. Kalaulah harta kekayaan yang menghalangi kita belajar ilmu agama Pak, Imam Ibnu Hazm. Ini adalah ulama sekaligus anak raja. Coba Bapak baca biografinya Pak. Kata Imam Ibnu Hazm, orang-orang menuntut ilmu ya kan dengan membeli susah payah mencari tinta, sedangkan aku mencatat ilmu dengan tinta-tinta emas, katanya. Kalau seandainya mempelajari ilmu dihalangi oleh kemiskinan, siapa yang lebih miskin Pak daripada Abu Hurairah yang pernah kelaparan, tidak punya apa yang dimakan, sampai-sampai beliau disangka orang gila Pak. Bukan gila saya, katanya, saya sempoyongan ini karena lapar, katanya, karena sudah beberapa hari tidak makan karena menuntut ilmu agama. Tapi yang membuat menghalang kita bukan kekayaan Pak, bukan kefakiran, tapi semangat. Nah, himmah kalau dalam bahasa Arab ya, himmah kita dhaifah. Ya, semangat kita lemah dalam menuntut ilmu nih Pak ya. Sedangkan orang-orang terdahulu himmatun aliyah, semangat mereka kuat. Ya Pak, masih ada kesempatan kita. Selama kita belum Allah cabut nyawa kita, masih ada kesempatan. Tetapi jangan ditunda-tunda. Orang sekarang kan banyak, nantilah belajar bahasa Arab, nantilah. Sampai dia langsung sakit Pak belajar bahasa Arab nanti lagi.
sampai meninggal nanti ke nanti aja. Maka untuk itu Pak, mari ya kita semangat Pak ya. Iya, semangat kita mempelajari ilmu, menuntut ilmu agama. Karena kalau bahasa Arab ini Pak, kata ulama itu miftahul ulum itu kuncinya ilmu. Kalau Bapak nanti belajar tauhid, bahasa Arab juga modalnya. Bahkan bahasa Arab ini Pak buat Bapak bisa khusyuk baca Al-Quran. Minimal itu dulu kan. Kalau kita bisa bahasa Arab Pak, kita nggak perlu lihat terjemahannya. Karena kita sudah hafal banyak kosakata ya kan. Nah, dan kita tahu tentang kedudukannya. Ya ini sebagai apa, ini sebagai apa maknanya, bagaimana konteksnya, bagaimana tafsirnya, itu semua berbahasa Arab. Ya, makanya tidak ada kata terlambat belajar itu Pak. Ya lebih baik kita belajar tidak paham-paham daripada tidak pernah mencoba untuk belajar. Lebih baik Pak. Karena Allah melihat usaha kita. Oh masya Allah, hambaku ini sudah ada usahanya, ya kan? Walaupun tidak paham-paham datang juga dia, datang juga. Insya Allah Pak, suatu saat akan Allah pahamkan itu. Karena pemahaman itu rezeki juga Pak. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Yang penting kita usaha. Allah itu pingin kita itu berusaha dalam kehidupan Pak. Sebenarnya Allah mampu aja Pak nak ngasih kita emas bin kun fayakun langsung. Tapi kenapa Allah enggak langsung ngasih? Karena Allah pingin kita berusaha. Bisa aja Allah bikin kita kayak Nabi ya kan, langsung enggak ngapa-ngapa langsung hafal Al-Quran. Tapi itu enggak. Dia kan itu hanya khusus Nabi. Allah pingin kita berusaha. Ini pentingnya usaha Pak. Iya kan? Iya Allah bisa aja, enggak sulit bagi Allah menciptakan neraka aja Allah mampu, surga Allah mampu ya kan. Tapi kenapa Allah enggak tiba-tiba ngasih kita makan? Harus kita kerja dulu, dapat gaji dulu, habis itu kita pergi ke pasar dulu, beli dulu ya kan? Kita masak dulu. Karena Allah pingin kita berusaha kata Allah. Dalam kehidupan ini berusaha. Orang sudah belajar aja Pak, saya mengajar di pondok pesantren itu Pak. Ada anak rajin betul Pak. Enggak paham-paham juga dia. Sudah rajin itu. Ya, apalagi kita yang tidak berusaha belajar. Sudah belajar aja ada anak itu kan tak paham nak, enggak Pak, enggak Ustaz gitu. Ya Allah, gimana cara memahami ya Pak? Sampai saya bilang, "Lapa buih mulut Ustaz ini menjelaskan ini nak." Ya enggak jauh paham ya Pak ya. Tapi dia serius, tapi saya lihat Masya Allah anaknya ya, adabnya bagus, semangat. Mungkin memang ya Allah belum beli dia rezeki pemahaman itu. Rugi Pak, bapak yang cepat nangkap tidak mau belajar itu rugi. Iya, di sekolah dulu mungkin bapak juara umum ya kan, juara kelas gitu kan, tidak mau belajar bahasa Arab, rugi Pak. Jangan dituntut ke kaki Ustaz, jangan tuntut itu Pak. Itu namanya taswif ya, saufa ata'allam, saufa enggak. Itu tipu daya setan itu, kagetlah. Sama kita nak sholat tahajud nak, bangun tengok jam, baru jam 3, kagetlah jam 4. Rupanya Pak telat. Lah azan orang masih tidur juga, karena kagetlah, gitu kan. Itu semua hal rupanya, enggak hanya sholat Pak, belajar juga seperti itu. Kalau kita kagetlah, itu yang membuat kita tidak start lagi ya. Masuk waktu baik ya, karena sudah masuk waktu Pak, ya mudah-mudahan ini sebagai semangat kita Pak, belajar ilmu agama ini, termasuk belajar bahasa Arab itu Pak. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.